alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu dari kalian untuk pimpin kita dalam doa. Semuanya bisa berdiri. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menunjuk kita doa pada hari ini. Silakan duduk. Kita akan melanjutkan dengan aksen ya. Marta Tesalonika, Yeranti Kartinawa, Ada Bu. Antonia Tolo, Ada Bu. Stefania Claudia Francisca Bunga. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Hari ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Ibu. Oke, jadi karena hari ini belum ada yang tahu kita belajar tentang apa, jadi hari ini kita akan belajar tentang menulis paragraf deskripsi. Belajar tentang apa? Menulis paragraf deskripsi. Oke, jadi sebelum kita mulai, apakah kalian pernah mendeskripsikan sesuatu? Misalnya mendeskripsikan tempat, orang, atau benda. Apa yang kalian lakukan saat mendeskripsikan sesuatu? Saya, Bu. Silakan Fati. Yang kita lakukan itu memperhatikan dengan suasana benda atau orang yang akan dideskripsi. Oke, salut untuk Fati. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus sekali. Jadi jawaban Fati sudah benar ya. Jadi mendeskripsikan berarti kita menjelaskan sesuatu dengan sedetail mungkin supaya orang lain bisa membayangkan apa yang kita maksud. Jadi hari ini kita akan belajar membuat teks deskripsi dengan cara yang seru. Kalian siap? Siap, Ibu. Oke, jadi waktu belajar membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dari paragraf deskripsi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Yang ketiga, siswa dapat menyusun paragraf deskripsi tentang benda, tempat, atau orang secara terperinci. Oke, kita akan lanjut pada inti pembelajaran kita. Jadi, Ibu akan menjelaskan pengertian dari paragraf deskripsi. Jadi, paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat yang sifatnya menguraikan dengan jelas dan terperinci tentang sesuatu ya. Seperti bunga, kita bisa mendeskripsikan bunga seperti bunga mawar. Kalau bunga mawar itu kalau warnanya itu warna apa? Warna merah, putih, ada yang warna kuning. Kalau kita lihat dari bunga mawar itu dia punya batang itu berduri atau tidak? Berduri. Jadi itu juga termasuk deskripsi tentang bunga mawar ya. Selanjutnya ciri-ciri dari paragraf deskripsi. Jadi untuk membuat deskripsi itu kita memerlukan ciri-cirinya. Yang pertama itu berisi tentang penggambaran suatu benda, suasana, ataupun peristiwa. Yang kedua itu berfungsi menjelaskan sesuatu. Yang ketiga melibatkan pengamatan dengan panca indera. Panca indera itu mata ya, jadi kita bisa lihat, kita bisa mendeskripsikan. Kemudian yang keempat itu detail, seperti menyediakan informasi yang cukup agar pembaca bisa membayangkan objek yang kita deskripsikan. Yang kelima itu menggunakan kata-kata yang jelas. Jadi kalau kita deskripsi orang itu atau benda, kita harus mendeskripsikan mereka itu menggunakan kata-kata yang jelas, yang tepat, supaya supaya
Jadi coba ibu minta salah satu dari kalian untuk mendeskripsikan teman sebangku kalian. Coba ya, coba Farki. Saya mau mendeskripsikan Tessa itu. Oke, silakan. Tessa itu rambutnya pendek, Ya. rambut lurus, kulitnya putih, matanya sipit. Oke, Minum mancung sudah itu. oke, tepat sekali. Jadi untuk mendeskripsikan kita perlu menggunakan kata-kata yang bisa menggambarkan dengan jelas macam Tessa ini dia punya rambut hitam, kulit putih, terus mata sipit, kemudian harus jelas ya apa yang kita lihat, kita rasakan atau kita pikirkan. Jadi akan memberikan contoh ya. Contohnya itu siapa yang di rumah ada pohon mangga? Kami itu ada. Oke, jadi saya harus ada pohon mangga di rumah. Jadi kalau kita menuliskan paragraf deskripsi itu, seperti kalau pohon mangga itu biasanya itu di halaman rumah ada sebuah pohon mangga yang sangat besar. Kemudian batangnya itu kokoh dan bercabang, sementara daunnya itu lebat dan hijau. Setiap musim pohon ini menghasilkan bunga mangga yang matang berwarna kuning keemasan. Aroma bunganya yang harum selalu menggoda siapa saja yang lewat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada itu. Oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang bertanya kepada kalian ya. Oke, tadi kan ibu sudah memberikan contoh, teman-teman juga sudah memberikan contoh juga paragraf deskripsi tentang desa, tentang bunga mawar, tentang pohon mangga ya. Jadi ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana menulis deskripsi atau ada yang merasa kesulitan menentukan apa yang akan kalian deskripsikan? Ibu yang bertanya itu, ya, bagaimana cara menulis deskripsi dengan baik dan benar? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Salut untuk Tessa. Salut, 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 salut. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk memulai kita harus bisa berpikir terlebih dahulu tentang benda atau siapa saja yang akan kalian deskripsikan di sekitar kalian ya. Apa yang bisa kalian lihat dengan jelas dan ingin kalian ceritakan kepada orang lain, misalnya buku pelajarannya kalian, kemudian coba kalian bayangkan buku pelajaran dan tuliskan apa saja yang kalian sudah lihat. Kalian paham? Paham itu. Oke. Jadi untuk latihan pertama kita akan bekerja dalam kelompok kecil ya. Ya, minta kalian setiap kelompok akan mendapatkan jadi di sini itu ada gambar koi dan bunga mawar ya. Jadi ibu minta kalian jadi tugas kalian itu mendeskripsikan ikan koi dan bunga mawar dengan kata-kata yang jelas dan detail ya. Jadi silakan bentuk dalam kelompok. Ya biar. Kemudian ada. Kemudian ini jadi sendiri ya. Jadi kalian menuliskan paragraf deskripsi tentang objek tersebut dengan kata-kata yang jelas dan detail. Jadi setiap kelompok sebentar akan maju bertanya. Jadi ada yang ingin bertanya, silakan bertanya.
mungkin ada kesulitan? Tidak, Ibu. Menggunakan kata-kata yang tepat ya, supaya orang-orang bisa membayangkan apa yang kalian deskripsi ya. Ya, Ibu. Di rumah berarti ada yang ngerti, ngerti. Itu juga bisa seperti itu. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke. Jadi minta perwakilan dari kelompok kalian masing-masing ya, dimajukan. Bacakan hasil kalian. Melakukan, Ibu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Buatlah paragraf deskripsi tentang gambar ikan koi di bawah ini secara sederhana. Jawabannya, ikan koi memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan sirip yang lebar dan cantik. Warna tubuh ikan koi sangat bervariasi, mulai dari putih, merah, oranye, kuning, dan hitam. Mata ikan koi berukuran kecil dan berwarna hitam. Ikan ini sangat cantik dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi, kita tepuk tangan dulu untuk Pati. Silakan dulu. Kita maju ke depan. Buatlah deskripsi tentang gambar pohon di bawah ini secara sederhana dulu. Di sini ada gambar bunga mawar. Bunga mawar adalah bunga yang sangat indah. Bunga mawar ada yang berwarna merah, putih, kuning, atau pink. Bunga mawar mempunyai batang berduri, memiliki aroma yang harum. Bunga mawar sering dijadikan sebagai hadiah kepada orang-orang terdekat. Kita Oke, hebat sekali ya, deskripsi kalian sudah sangat baik karena kalian menggunakan kata-kata yang menggambarkan objek dengan detail. Jadi kalian paham semua? Paham, Ibu. Oke, sangat bangga dengan kalian ya. Dengan hasil kerja kalian sudah mendeskripsikan bunga mawar, ikan koi, kemudian sudah menjelaskan tadi dengan sangat jelas dan detail. Itu adalah perhatian yang penting ya untuk menulis paragraf deskripsi. Oke, jadi Ibu akan membuat kesimpulan kepada pagi hari ini. Untuk menulis paragraf deskripsi, kita perlu menggunakan kata-kata yang bisa menggambarkan dengan jelas apa yang kita lihat, kita rasakan, atau kita pikirkan. Kemudian struktur dari paragraf teks deskripsi itu menggunakan ide utama atau gambaran umumnya macam tadi kalian sudah menjelaskan kalau ikan koi itu memiliki warna yang bagus, kemudian menyediakan detail lebih lanjut yang menjelaskan ciri-ciri ya seperti warna tajam bunga mawar juga bentuk ukuran, kemudian hal yang itu menyimpulkan atau memberikan kesan tentang objek yang dideskripsikan. Kalian sudah paham semua? Sudah, Ibu. Oke, jadi sebelum kita selesai, Ibu mau tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan 3 hal yang harus diperhatikan dalam menulis deskripsi?
kalimat harus jelas. Kemudian Yang kedua itu kalimat itu harus mudah dimengerti. ya, yang ketiga itu detail ya, kalimatnya itu harus detail. Kita tepuk salut untuk Fandi. Salut, 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 salut. Betul sekali ya, jadi kita harus menggambarkan dengan detail, menggunakan kata-kata yang tepat, membuat orang bisa membayangkan objek yang kita deskripsikan. Sekarang sebagai tugas rumah kita akan siapkan pensil dan buku kalian. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke, tugasnya itu buatlah paragraf deskripsi tentang benda yang ada di rumah kalian. Satu nomor saja ya. Sudah semua? Sudah, Ibu. Oke. Ingat ya, menggunakan kata-kata yang jelas ya, supaya orang lain bisa mengerti ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita salah satu dari kalian untuk kita dahulu. Silakan maju. Semuanya berdiri. Marilah kita berdoa. Sampai selamanya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin kita dalam doa.